Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman onlineku semuanya. Kembali lagi di channel aku ya, berbagi resep masakan lagi. Dan ini aku punya ikan lele. Ini ikan lelenya 1 kilogram yang udah dibuang isi perutnya dan juga udah dibuang insangnya. Lalu kemudian udah disayat-sayat seperti ini. Lalu cuci bersih dan marinasi dengan sedikit garam serta kaldu bubuk dan juga air perasan jeruk limau kunci. Marinasi antara setengah jam sampai 2 jam saja, lalu kemudian kita goreng. Nah, penasaran kan kali ini kita mau masak apa? Daripada penasaran, mending langsung yuk simak aja videonya sampai dengan selesai dan jangan di skip-skip ya. Oke, sekarang kita akan mulai proses memasak ikan lelenya. Jadi pertama-tama di sini ikan lelenya akan kita goreng terlebih dahulu setelah dimarinasi tadi. Jadi siapkan minyak secukupnya untuk menggoreng ikan lelenya dan biarkan minyaknya hingga panas, lalu kemudian beri 1 sendok makan tepung agar nanti ketika kita goreng ikan lelenya ini tidak lengket di wajan dan juga tidak meletus-meletus ya. Kita goreng ikan lelenya ini sampai kering alias sampai benar-benar mateng ya. 2,000 years later. Nah, ini dia ikan gorengnya tadi sudah selesai kita goreng dan juga sudah kita tiriskan dari minyaknya. Lalu kemudian ikan lele goreng ini akan kita masak gulai. Gulai kali ini berbeda ya, karena ikan lelenya itu kita goreng terlebih dahulu. Alhasil nanti aroma kuah gulai kita itu akan menjadi sangat harum sekali. Dan juga rasa ikannya akan bebas dari rasa amis atau anyir. Yang ada nanti rasa ikan gulainya itu akan sangat gurih sekali karena digoreng terlebih dahulu. Nah, untuk gulai ikan lelenya kali ini kita akan menggunakan campuran kacang panjang. Kacang panjangnya tentu saja sesuaikan dengan kebutuhan ya, dan potong kurang lebih 2 ruas telunjuk atau sesuaikan dengan selera teman-teman masing-masing ya untuk potongan kacang panjangnya. Oke, sekarang kita beralih ke bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu-bumbunya di sini ada sekitar 15 buah cabai rawit hijau, 3 buah kemiri, 2 ruas telunjuk kunyit, 1 ruas telunjuk jahe, 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah yang nantinya akan kita haluskan. Lalu untuk bumbu cemplungnya di sini ada 1 ibu jari laos digeprek, 1 batang sereh digeprek dan juga 3 lembar daun salam. Serta untuk gulai tentu saja kita menggunakan santan ya. Nah, di sini saya menggunakan santan instan itu 1 saset kurang lebih 65 ml. Nah, untuk bumbu selanjutnya di sini saya sudah menambahkan 1 sendok makan munjung cabai merah keriting halus atau sekitar 30-35 buah cabai merah keriting dan juga 1 ruas telunjuk asam jawa yang nantinya akan kita cairkan. Tentu saja juga ada seasoning lainnya seperti garam, gula pasir, kaldu bubuk dan juga penyedap MSG. Boleh di skip bagi yang tidak suka pakai MSG ya. Dan ini juga ada bumbu lainnya yaitu 1 sendok teh munjung ketumbar halus. Oke, sekarang kita akan haluskan terlebih dahulu untuk bumbu-bumbunya, yaitu di sini saya campurkan cabai merah keriting yang sudah dihaluskan tadi, lalu kemudian juga kemiri, cabai rawit, kunyit, jahe, bawang merah dan bawang putih serta saya berikan garamnya. Lalu ini akan kita haluskan. Saya menghaluskannya menggunakan blender ya. Kalau teman-teman tidak punya blender, boleh dihaluskan secara manual dengan ulekan. Oke, lanjut. Sekarang setelah bumbunya tadi kita haluskan, kemudian kita tumis dengan minyak secukupnya yang sudah benar-benar panas. Dan ini sisa bumbu yang ada di wadah blender ini akan kita beri air sepenuhnya untuk kuah gulainya nanti ya. Jangan lupa juga untuk berikan bumbu cemplungannya tadi. Lalu ini semua bumbunya kita tumis ya sampai benar-benar mateng, sampai benar-benar wangi dan hilang aroma langu. Pastikan sampai benar-benar wangi aroma bumbu gulai ya, karena di sini kita menggunakan kemiri. Jadi jika kemiri bertemu dengan bawang putih, kalau kita tidak menumisnya atau memasak bumbunya sampai benar-benar tanak,
maka nanti aromanya itu akan sangat langu ya, dan akan mengurangi kelezatan dari si gulainya itu sendiri. Jadi penting sekali kalau ada bawang putih dan kemiri bertemu dalam satu bumbu masakan, harus ditumis dengan benar-benar matang sampai hilang aroma menyengat atau aroma strong perpaduan dari bawang putih dan kemirinya itu yang berubah menjadi aroma wangi gulai. Teman-teman mungkin pernah atau bahkan sering ya menikmati suatu makanan yang di dalamnya itu terdapat bumbu bawang putih dan kemirinya, dimana kita ketika mencium aroma masakannya itu atau bumbunya itu seperti menyengat langu seperti itu, dan ketika kita memakannya, bahkan setelah memakannya itu rasanya itu masih lengket-lengket nggak enak di mulut dan di lidah seperti itu ya. Nah itu namanya langu ya teman-teman, mungkin karena menumis bumbunya atau menanak bumbunya yang ada bawang putih dan kemirinya itu kurang benar-benar mateng, kurang benar-benar tanak ya. Jadi penting sekali ya dalam setiap proses memasak apapun itu untuk menghindari aroma langu. Nah oke, kita kembali ke tumisan bumbunya. Tadi sudah mateng karena sudah hilang aroma langunya dan udah benar-benar wangi aroma gulai. Sekarang kita tambahkan airnya tadi dari sisa bumbu di blender dan juga berikan asam jawanya. Nah untuk asam jawanya boleh dicairkan terlebih dahulu dengan air, boleh juga langsung dicemplungkan, dan ini kita aduk-aduk rata. Kita tunggu sampai benar-benar mendidih beberapa saat. Kita biarkan bumbunya kembali tanak agar benar-benar bebas dari aroma dan rasa langu bumbu. Lalu kemudian setelah rasa dan aroma langu bumbunya sudah benar-benar tidak ada, kemudian kita tambahkan seasoning lainnya, yaitu tambahkan garam jika memang kurang asin dan juga gula pasir, kaldu bubuk dan MSG-nya tadi. Lalu aduk-aduk rata sampai seasoningnya larut. Lalu kemudian kita masukkan ikan lele yang sudah digoreng tadi beserta kacang panjangnya. Usahakan untuk ikan lele gorengnya dan juga kacang panjangnya itu dalam posisi yang terendam ya, agar bisa mateng dengan sempurna. Dan bila perlu ini kita aduk-aduk agar bisa tercampur dengan merata. Dan untuk daun salamnya ini udah bisa untuk dibuang ya. Dan mengaduknya cukup perlahan-lahan saja agar ikan lele gorengnya tidak mudah hancur. Lalu setelah semuanya tercampur rata, kita tutup rapat dan gunakan saja api sedang cenderung kecil. Kita masak sampai bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam ikan lelenya serta kacang panjangnya menjadi benar-benar lunak. Namun sembari menunggu kacang panjangnya itu sampai teksturnya lunak, ini tutupnya sekali-kali dibuka dan diaduk bagian bawahnya untuk memastikan bahwa tidak gosong ya. Setelah dipastikan bahwa tidak gosong, lalu kemudian kita tutup kembali dan kembali kita masak sampai kacangnya tadi lunak. Nah ini setelah beberapa saat kacang panjangnya sudah lunak ya, dan ini siap untuk kita tambahkan santan sasetnya. Setelah ditambahkan santan instannya tadi, lalu kemudian ini kita aduk-aduk sampai santan instannya tercampur merata. Untuk mengaduknya perlahan-lahan saja agar ikan lelenya tidak hancur. Kita masak sampai santan instannya tadi cukup tercampur merata saja ya. Dan ini sudah kelihatan ya untuk kuah gulainya itu nyemek-nyemek dan juga bumbunya sudah medok sekali. Serta ini aroma gulainya itu harum sekali ya teman-teman. Kalau teman-teman suka petai, ini boleh ditambah petai loh, lebih nampol lagi rasanya.
Jadi resep gulai ikan lele yang digoreng terlebih dahulu ini wajib banget untuk dicoba ya. Boleh teman-teman rasakan sensasi makan gulai ikan lele, dimana ikan lelenya digoreng terlebih dahulu. Jadi gulainya itu selain enak, gurih, juga lebih harum dari aroma gulai biasanya. Oke, ini gulai ikan lele goreng campur kacang panjangnya dengan bumbu yang nyemek-nyemek dan medok udah siap untuk kita pindahkan ke piring saji. Ini dinikmati bersama nasi hangat, enak banget loh. Oke, sekarang kita akan cobain gulai ikan lele goreng campur kacang panjang dengan bumbu yang medok dan nyemek ini. Di sini saya sudah siapkan nasi panas dan saya sudah benar-benar nggak sabar. Pertama-tama di sini kita akan ambil ikan lelenya, berikan juga kacang panjangnya, dan tak lupa di sini saya mau tambahkan petai. Saya sudah nggak sabar mau makan ini, dan ini sepertinya bisa bikin saya tambah makannya. Masya Allah, aromanya ini benar-benar enak banget. Oke, sekarang kita akan cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini enak banget ya, beneran deh, bener-bener gurih, wangi sekali. Pokoknya yang penasaran kalian wajib coba menu ini ya. Oke, demikian untuk share resep masakan kali ini, yaitu gulai ikan lele goreng campur kacang panjang dengan bumbu yang medok dan nyemek. Semoga resepnya bisa menginspirasi dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton. Yang belum subscribe, bantu subscribe serta tekan tanda lonceng notifikasinya ya. Dan jangan lupa untuk selalu memberikan like, komen, dan jika berkenan boleh banget di share. Sampai ketemu di video-video resep-resep masakan yang insya Allah bermanfaat berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.